Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagian terakhir dari materi membuat surat yaitu Mailings. Apa itu Mailings? Mailing adalah salah satu fitur dari Office Word, yang biasanya dipergunakan untuk menduplikasi dokumen dengan data yang berbeda-beda. Sebagai contoh, untuk membuat surat undangan dengan penerima lebih dari satu orang. Namun kita cukup membuat satu dokumen saja, dan akan dicetak sebanyak jumlah penerima yang diinginkan. Baik, untuk menggunakan fitur mailing ini, yang pertama kita lakukan adalah membuat terlebih dahulu data penerimanya. Untuk membuat data penerimanya, di sini kita akan menggunakan aplikasi Office Excel. Jadi, setelah kita selesai membuat suratnya, kemudian kita membuat file Excel baru. Saat aplikasi Excel terbuka, pastikan kita mengetik dari kolom dan baris paling awal, atau dari sel A1. Jangan sampai kita mengetiknya di tengah-tengah, semisal seperti ini. Kemudian di baris pertama, kita buat dulu identitas kolomnya sesuai dengan yang kita butuhkan. Semisal di sini terdapat identitas nama, NIM, nomor telepon, dan sebagainya. Perlu diperhatikan, untuk menulis identitas kolomnya, jika lebih dari 2 kata, maka gunakan saja garis bawah sebagai tanda pemisah, jangan menggunakan spasi. Selanjutnya, untuk baris kedua dan seterusnya kita isikan data-datanya. Di sini perlu diperhatikan, jika akan menulis format nomor telepon misal angka 0 di awal kata, maka yang terjadi saat kita enter adalah angka 0-nya akan hilang. Ini disebabkan karena aplikasi Excel adalah aplikasi pengolah angka, di mana tidak ada angka yang diawali oleh angka 0. Kecuali angka desimal misal 0,81. Maka di sini yang kita lakukan agar dapat mengetik format nomor telepon, kita beri dulu tanda petik di awal kata. Kemudian kita ketikkan nomor teleponnya. Tanda petik berfungsi untuk memaksa Excel agar menampilkan apa saja sesuai yang kita ketik. Selanjutnya, silahkan boleh di-pause dulu videonya untuk membuat file Excel seperti ini. Kemudian jika sudah selesai, kita simpan file Excel ini. Cara menyimpannya adalah pastikan disimpan satu folder dengan file dokumen suratnya, atau file Word-nya. Tujuannya agar nanti saat ingin kita sinkronkan keduanya, maka kita tidak kesulitan untuk menemukan atau mencari file Excel-nya yang berisi data penerima suratnya. Kemudian jika sudah disimpan, bisa kita close terlebih dahulu aplikasi Excel ini. Lalu untuk menggunakannya di Word, kita pilih menu Mailings. Kemudian kita pilih Select Recipients. Karena tadi kita sudah membuat daftar penerimanya, di sini kita tinggal pilih Use an Existing List. Lalu di sini kita diminta untuk memilih file yang berisikan data penerimanya. Seperti yang sudah dihimbau sebelumnya agar kita simpan dalam satu folder, maka sekarang kita tidak akan kesulitan mencari file Excel-nya. Jika sudah ditemukan, pilih Open. Jika sudah, maka akan tampil jendela seperti ini terlebih dahulu. Akan ada keterangan di sheet mana data kita berada. Lalu di bagian bawah, ada opsi seperti ini, maksudnya adalah, apakah baris pertama pada data di Excel terdapat identitas kolomnya? Seperti yang kita buat tadi bahwa di baris pertama adalah identitas kolomnya, maka kita checklist bagian ini. Kemudian kita klik OK.
Jika sudah, kita dapat melihat menu pengaturan mailingnya sekarang sudah aktif semua. Kemudian untuk memasukkan data-data tadi ke dalam suratnya, kita tinggal posisikan saja di bagian yang diinginkan. Kemudian kita pilih Insert Merge Field. Lalu kita sesuaikan pilihannya satu persatu. Jika sudah semuanya, maka untuk menampilkan hasilnya kita bisa pilih Preview Result. Bisa kita lihat, sekarang data yang tadi kita buat di Excel sudah masuk ke dalam suratnya. Kemudian jika ingin melihat data lainnya, maka kita bisa klik tombol Next Record, atau Previous Record. Langkah terakhir, jika kita ingin mencetak dokumen yang berisikan MyLinks ini, kita tidak dapat melakukan print dengan cara seperti biasa lewat menu File, Print. Tapi kita perlu mencetaknya lewat menu MyLinks tersebut. Pertama-tama, kita pilih Finish and Merge. Lalu kita pilih Print Dokumen. Lalu pada bagian ini, kita tentukan terlebih dahulu, apakah ingin dicetak sebanyak semua data penerima. Atau dicetak untuk penerima yang saat ini sedang ditampilkan. Atau dicetak berdasarkan rank semisal data penerima kedua hingga ketiga. Di sini kita akan pilih untuk cetak semuanya. Lalu di bagian print, jika ingin kita simpan dulu sebagai file PDF, maka pilihan printernya bisa kita ganti dengan Microsoft Print to PDF. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita akan diminta memberi nama file yang akan dicetak. Pastikan kita simpan juga satu folder dengan file Word dan Excel-nya, agar hasil cetaknya mudah dicari.
Jika sudah, kita bisa mencoba membuka file PDF-nya. Nah, bisa kita lihat di sini hasilnya. Dari satu halaman yang kita buat di Word, akan tercetak sebanyak 3 halaman sesuai dengan data di mailingnya. Bagaimana, mudah bukan? Silahkan dicoba. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.